Jadi hukum itu menentukan koalisi. Hukum menentukan siapa bisa jadi capres. Bukan untuk pemenangan pemilu 2024, tapi untuk melanggengkan kekuasaan. Saya ini mendukung Anies. Boleh enggak, Pak? Ya boleh, saya bilang. Enggak apa-apa, Pak, saya dukung. Enggak apa-apa, saya bilang. Saya dorong mendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Anies, saya bilang. Tapi hak Anda untuk mencalonkan Anies, saya jamin sepenuhnya. Jadi hukum itu menentukan koalisi. Hukum menentukan siapa bisa jadi capres. Sudah itu pertanyaannya, kira-kira Anies itu aman enggak kan? Tapi itu nanti akan terbukti tidaknya pada saat nanti KPK menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Saya sebagai ahli bicara apa adanya sesuai objektivitas dan keilmuan saya. Itu yang saya sampaikan ya. Jadi tidak ada satupun kepentingan politik. Saya tegaskan kepada KPK satu. KPK, kalau Anda mau menindak ketua partai, menteri atau siapapun, jangan pertimbangan politik. Kalau hukum. Oh, kasus hukum, ya saya ikuti itu. Jadi begini sebenarnya. Dan itu ya adik saya, junior saya. Jadi sering ke rumah, sering ke sini juga. Yang pertemuan terakhir itu kira-kira 4 hari yang lalu ya. Nah, itu. Jadi ada 3, kalau saya kelompokkan topiknya ada 3 yang dia tampilkan. Pak, pemilu kira-kira jadi enggak, Pak? Nah, gitu kan. Kenapa tanya begitu? Ini masih ada gerakan-gerakan bahwa ada debat. Saya bilang, kalau gerakan politik itu ya biasa. Tetapi saya pastikan, perintah Presiden kepada saya menyiapkan pemilu tahun 2024. Itu perintah Presiden kepada saya melalui rapat, kemudian kepada saya yang lebih terbatas, kepada saya, kepada Mendagri, kepada Sri Mulyani, dan kepada Kepala BIN. Siapkan pemilu dengan sebaik-baiknya tahun 2024. Kenapa? Saya Menko. Kalau Pak Mendagri itu mengorganisasi politiknya. Sri Mulyani suruh menyediakan uang BIN, mengendus keamanannya, masalah-masalahnya. Jadi saya katakan, saya jamin pemilu itu 2024. Jadi kalau di luar ada itu ya saya tidak tahu, itu urusan politik. Kalau bagi saya itu perintah Presiden. Presiden memastikan pemilu 2024 jalan. Dan dia sudah manggil KPU, manggil Bawaslu dan sebagainya. Kalau dari sudut pemerintah, Presiden firm ada pemilu 2024. Itu yang saya katakan kepada dia. Lalu yang kedua, Pak, saya ini mendukung Anies. Boleh enggak, Pak? Ya boleh, saya bilang. Dia kan junior dekat dengan saya. Enggak apa-apa, Pak, saya dukung. Enggak apa-apa, saya bilang. Saya dorong mendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Anies, saya bilang. Tapi hak Anda untuk mencalonkan Anies, saya jamin sepenuhnya. Gitu. Tidak akan ada yang menghalangi, dan saya akan menjadi jaminan. Silakan, itu hak politik. Tinggal Anda bisa ke partainya. Nah, sudah itu pertanyaannya, kira-kira Anies itu aman enggak kan? Itu kan kaitannya kemudian dengan KPK. Nah, disitulah kemudian masuk soal KPK dan partai. Bicara dengan Pak Mahfud, oh ketum partai ini kasusnya ini. Oh, ketua KPK datang ke saya, Pak Mahfud tolong sampaikan kepada Presiden, ketum partai X sudah siap menjadi tersangka, mohon dimintakan izin. Kasusnya ini. Itu kan kaitannya kemudian dengan KPK. Nah, disitulah kemudian masuk soal KPK dan partai. Tidak pernah ada saya mau mengatakan melapor ke Presiden, kalau enggak. KPK juga enggak minta melapor saya. Saya laporkan, tanyakan ke Presiden kalau ini ditangkap apa enggak gitu. Enggak. Waktu itu yang justru diminta saya melapor ke Presiden, ke KPK. KPK minta mohon diinformasikan Presiden bahwa kami akan menangkap Lukas NMB. Itu tanggal 5. Nah, lalu bercampur dengan cerita itu tadi, saya dengan Denny, bahwa Anies gimana? Nah, lalu saya cerita karena Anies itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah.
setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Nah disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny, gitu ya. Memang sih kadangkala isu politiknya macam-macam. Kalau partai ini tersandung, semuanya jadi pasien KPK lah. Ketua partai ini kasusnya. Saya cerita, ketua partai ini kasusnya, ketua partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif. Ya. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal dan tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik aja. Nyatanya tidak apa-apa. Cuma yang saya tegaskan kepada KPK satu. KPK, kalau Anda mau menindak ketua partai, menteri atau siapapun, jangan pertimbangan politik. Kalau hukum. Kalau Anda tanya ke saya, Pak, ini ada kasus ini mau ditindak Anda. Kata Pak Mahfud, yang itu Den, itu kalau maju tidak sesuai dengan strategi koalisi, kasusnya Bang Banten. Yang ini Den, kalau ini tidak sesuai, kasusnya itu. Jadi hukum itu menentukan koalisi. Hukum menentukan siapa menjadi capres. Loh, kalau saya bilang enggak boleh, nanti jadi fitnah. Saya melindungi orang. Kalau saya bilang boleh, jadi fitnah, saya menjerumuskan orang. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, enggak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK. Memang lalu kemudian disebutlah ketua partai ini kasusnya, ketua partai ini kasusnya. Itu ada semua lah. Iya kan, yang disebut oleh Denny kan gitu. Iya memang saya diskusi itu dengan Denny, gitu. Nah ini saya bilang, tapi pemilu harus jalan, tapi hukum harus jalan, saya bilang. Itu aja, tidak ada masalah yang serius. Perkara ini bukan perkara politik, betul-betul perkara hukum. Sepintas memang tidak ada masalah. Tapi setelah didalami lebih jauh, berdasarkan fakta yang tersaji, berdasarkan pengetahuan yang saya miliki, ada hal-hal yang perlu dicermati. Terkait dengan penyelenggaraan Formula E dan kita tidak ketemukan ada mens rea di sana. Saya tidak tahu apa yang dituduhkan, juga apa yang dipersoalkan, saya juga tidak tahu. Itu semua rapat itu 90% dipimpin oleh Pak Anies. Memang di ujung kalimat selalu ada kalimat, saudara laksanakan ini tapi tetap sesuai dengan peraturan. Tapi bagi orang hukum bukan kalimatnya, faktanya. Karena faktanya bertentangan dengan apa yang diucapkan dan seolah-olah akan melemparkan tanggung jawab pada bawahannya, terlihat oleh saya. Kami perlu tegaskan bahwa kita menitipkan amanat untuk menjadi ketua pelaksana kepada Pak Sahroni karena beberapa hal. Nah ini yang kebiasaan birokrat-birokrat kita itu pada umumnya ya, dalam berbagai kasus-kasus korupsi selalu seperti itu. Asumsi-asumsi atas apa yang Prof sampaikan di publik, sehingga inilah yang kemudian mungkin masyarakat kemudian sedikit agak gelisah. Apa yang saya sampaikan bukan asumsi, itu satu. Berdasarkan fakta yang saya baca dari KPK. Jadi kalau fakta yang saya baca dari KPK dan KPK, kronologis itu didapat dari hasil pemeriksaan saksi-saksi. Jadi saya fakta saja, saya yang ceritakan. Kalaupun dikatakan korupsinya ada atau potensi korupsinya ada, kickbacknya aja nggak pernah kelihatan gitu. Tapi itu nanti akan terbukti tidaknya pada saat nanti KPK menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Karena sekarang dalam forum penyelidikan ini sudah ada bukti-bukti permulaan yang cukup. Sudah terbukti ada suatu peristiwa, tinggal lagi melihat bagaimana nanti siapa yang bertanggung jawab. Itu proses yang harus dilalui KPK. Keluaran hasil pemeriksaan BPK itu 3 kali itu nggak ada itu potensi itu. Enggak, malah saya sebagai ahli bicara apa adanya sesuai objektivitas dan keilmuan saya. Itu yang saya sampaikan ya. Jadi tidak ada satupun kepentingan politik. Bukan momen saat ini diskusikan dukung Anies, Mahfud MD ungkap kasus di tangan KPK, hukum harus tetap jalan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK disebut curhat dengan Menko Polhukam Mahfud MD terkait penanganan kasus korupsi Formula E.
Hal itu diungkapkan Mahfud MD di Gedung Kemenko Polhukam pada Selasa 31 Januari. Mahfud MD menyebut bahwa ia sudah ngobrol dengan Denny Indrayana terkait dengan pemilu 2024. Kepada Denny Indrayana, Mahfud MD memastikan sesuai dengan pemerintah Presiden Jokowi, pemilu 2024 akan terselenggara sesuai jadwalnya. Saat ngobrol dengan Denny Indrayana, mantan Menkumham di era SBY itu juga sempat berbicara tentang Anies Baswedan. Denny menyebut bahwa ia akan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kata Mahfud MD, pemerintah tidak pernah mempermasalahkan siapapun untuk maju di Pilpres 2024. Pak, saya ini mendukung Anies, boleh nggak Pak? Ya boleh, saya bilang. Ucap Mahfud MD di kantornya Selasa 31 Januari. Dia kan junior, dekat dengan saya. Nggak apa-apa Pak, saya dukung. Nggak apa-apa, saya bilang. Saya dorong Denny mau mendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Anies, saya bilang. Imbuh Mahfud MD. Mahfud mengaku pertemuannya dengan Denny Indrayana terjadi sekitar 4 hari lalu. Beragam obrolan disebut Mahfud terjadi antara dirinya dengan Denny. Hak Anda untuk mencalonkan Anies saya jamin sepenuhnya. Tidak akan ada yang menghalangi dan saya akan menjadi jaminan. Silahkan gitu, itu hak politik, ujar Mahfud MD. Termasuk pencalonan Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sebab hal itu merupakan hak politik masing-masing pihak. Lalu Denny Indrayana menyinggung soal pengusutan kasus hukum Formula E yang diusut oleh KPK. Kemudian Mahfud MD juga meluruskan tentang obrolannya dengan Denny yang disebutkannya disalah tafsirkan di publik. Mahfud menjawab pertanyaan soal pernyataan Denny bahwa koalisi dan capres ditentukan oleh hukum. Denny memang curiga bahwa pengusutan kasus hukum itu ada intervensi dari pemerintah menurutnya. Mahfud pun memastikan bahwa pemerintah tidak pernah ikut campur dalam pengusutan kasus hukum yang ditangani KPK. Justru KPK yang disebut pernah curhat ke Mahfud MD terkait pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E. Pasalnya selama ini KPK merasa selalu disudutkan setiap mengusut kasus dugaan korupsi Formula E. Nah, disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Memang sih kadangkala isu politiknya macam-macam. Kalau partai ini semuanya menjadi pasien KPK lah, ketua partai ini kasusnya. Saya cerita ketua partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal. Tidak ada sama sekali, itu tafsiran publik saja, ujar Mahfud MD. Setiap ada panggilan saksi disebut KPK telah berupaya menjegal Anies, padahal kata Mahfud, kasus pengusutan dugaan korupsi Formula E tidak ada urusannya dengan Anies Baswedan, melainkan merupakan temuan BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan. Setiap menyebut ini ramai, katanya jegal Anies, disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny, ucap Mahfud MD di Kompas TV. Mahfud MD tidak heran dengan kasus korupsi yang berkaitan dengan politik di KPK pasti menjadi sensitif. Padahal selama ini kata Mahfud MD tidak pernah sama sekali pemerintah mengintervensi pengusutan kasus hukum, apalagi di KPK. Mahfud MD pun sudah mengingatkan KPK agar tidak melakukan pertimbangan politik dalam mengusut kasus korupsi siapapun, sekalipun ketua umum partai ataupun orang berpengaruh. Kalau hukum, iya hukum. Tegakkan tanpa pertimbangan politik, tanpa tanya pemerintah. Itu yang saya katakan ke KPK, ujar Mahfud MD. Sebelumnya, aktivis Denny Indrayana membocorkan isi percakapannya dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM atau Menko Polhukam Mahfud MD. Denny menyimpulkan berdasarkan apa yang diketahuinya, ternyata dalam rezim tersebut hukum dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan menurut Denny. Ia pun membocorkan obrolannya dengan Mahfud MD soal ketua umum partai politik yang ternyata memiliki kasus tindak pidana masing-masing. Bicara dengan Pak Mahfud MD, oh ketua umum partai ini kasusnya ini. Oh ketua KPK datang ke saya. Pak Mahfud tolong sampaikan kepada Presiden ketua umum partai X sudah siap jadi tersangka, mohon dimintakan izin.
Ujar Denny menuturkan ucapan Mahfud dikutip dari Newsworthy dari kanal YouTube Refli Harun pada Senin 30 Januari. Selain itu, menurutnya juga memanfaatkan hukum untuk menentukan koalisi calon presiden yang diatur oleh pemerintah. Kata Pak Mahfud, yang itu dan itu kalau maju tidak sesuai dengan strategi koalisi, kasusnya Bang Banten. Yang ini dan kalau ini tidak sesuai, kasusnya itu, ujar Denny. Oleh karena itu, aktivis sekaligus akademisi ini menyimpulkan bahwa hukum dimanfaatkan untuk menentukan sosok calon presiden dengan tujuan melanggengkan kekuasaannya. Jadi hukum itu menentukan koalisi, hukum menentukan siapa menjadi capres, bukan untuk pemenangan pemilu 2024, tapi untuk melanggengkan kekuasaan, ujar Denny. Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo memang kerap memberikan endorsement atau dukungan kepada kandidat-kandidat calon presiden yang digadang-gadang akan maju di pemilu 2024. Namun dari banyaknya kandidat tersebut yang belum pernah diberikan dukungan hanya bakal calon presiden dari Partai Nasdem, yakni Anies Baswedan yang tidak pernah mendapatkan dukungan itu.